Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan menghadiri persekutuan doa di malam hari ini di tanggal 10 ini di bulan Februari. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena sudah memimpin kita menjalani hari-hari kita hingga pada saat ini. Saat ini kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, marilah kita bersaat teduh sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, saat Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita, sungguh kita harus bersyukur dan bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dan Dia memberikan anaknya untuk kita, Dia memberikan hidupnya untuk kita. Untuk itu selayaknya kita harus mengucap syukur. Mari kita angkat sebuah pujian bagi Dia. Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sungguh kita bersyukur saat kita sudah menjadi anaknya, kita diberikan suatu anugerah untuk percaya dan mengasihi Dia. Bapak Ibu, saat ini kita mau mengucap syukur, kita mau berdoa untuk kasih setia Tuhan selama 1 minggu yang sudah berlalu.
Dan juga sebentar lagi kita mau menyambut Imlek dan juga mau menyambut Paskah. Tentunya dengan segala anugerah Tuhan kita boleh hidup sampai saat ini, itu benar-benar harus kita nyatakan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Baik untuk kehidupan kita, untuk mungkin yang masih sekolah, untuk yang bekerja di dalam kehidupan sehari-hari, untuk yang melayani Tuhan, semuanya adalah anugerah. Diberi kesempatan untuk boleh hidup sampai saat ini, khususnya di tengah-tengah pandemi. Sungguh kita mau mengucap syukur. Mari Bapak Ibu kita buka suara kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami sungguh bersyukur segala anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami untuk saat ini. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hidup kami hingga saat ini. Dan terlebih-lebih kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin kami di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Kami boleh bersyukur bila Tuhan sudah memberkati kami untuk hari-hari yang kami lalui. Untuk pekerjaan kami, untuk kesehatan kami, untuk pelayanan kami, untuk keluarga kami, dan untuk nafas hidup yang tetap Tuhan berikan kepada kami. Untuk kesehatan kami mungkin ada yang saat ini terbaring lemah. Mungkin karena pandemi mereka juga harus menghadapi sakit penyakit ini. Tapi kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan untuk mengalami kasih setia dan anugerah-Mu. Untuk itu kami mohon Tuhan, terus-terus tambahkan kepada kami hati yang mau bersandar kepada Tuhan. Hati yang mau mengucap syukur di tengah-tengah apapun yang harus kami hadapi. Hati yang senantiasa melihat Tuhan dengan penuh pengharapan. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan Tuhan selalu setia memberkati anak-anaknya yang berharap dan bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghampiri tata hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Dan kita mohon kepada Tuhan untuk pengampunannya atas segala kesalahan dan pelanggaran yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saat ini kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati dan penuh dengan penyesalan, kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin membawa segala kesalahan kami, dosa-dosa kami, bahkan kelemahan kami yang seringkali menyakiti hati sesama kami dan juga menyakiti hati Tuhan. Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami boleh menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan ya Tuhan. Kami seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Kami seringkali tergoda untuk mengikuti keinginan hati kami, bukan lagi mengikuti keinginan hati Tuhan. Tetapi biarlah pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh memohon anugerah Tuhan, sekali lagi mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan di dalam kematian Yesus Kristus boleh terus menyucikan kehidupan kami, boleh terus beranugerah mengampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup, yang selalu menopang kehidupan kami, yang selalu memperbarui kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami, dalam hati kami ya Tuhan, boleh dalam setiap hari mengingatkan kami untuk kami boleh menjaga hidup kami seturut dengan kehendak-Mu saja, seturut dengan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan yang boleh terus menuntun langkah hidup kami ya Tuhan di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Biarlah kami boleh terus kuat dan teguh dalam iman kami, supaya kami tidak jatuh di dalam cobaan dan godaan untuk jatuh dalam dosa. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam Mazmur 116 ayat 5-7 yang berkata demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Biarlah sungguh jiwa kita kembali ditenangkan dengan melihat kebaikan Tuhan yang telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Sebentar lagi kita akan memasuki Paskah dan kita akan memulai perenungan Lenten 17 Februari nanti. Mari kita sama-sama berdoa, buka suara. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kalau malam ini Tuhan masih menyatukan hati kami. Walaupun kami di tempat berbeda ya Tuhan, kami boleh bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami akan masuki Paskah. Tuhan berkati supaya melalui perenungan Lenten yang akan kami baca nanti, setiap kami jemaat Tuhan boleh sungguh-sungguh lebih lagi merenungkan, mendalami kebesaran kasih Tuhan pada kami. Tuhan, kiranya kami boleh sungguh-sungguh menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengasihi, mengampuni sama seperti Tuhan telah mengampuni diri kami. Tuhan, Kau tolong setiap kami jemaat supaya kami boleh semangat untuk memasuki Paskah, dan kiranya Tuhan setiap kami boleh makin hari lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat ini kita mau bersama-sama mendoakan khusus untuk panitia Paskah, seksi acara. Kita mau berdoa untuk persiapan mereka, memfinalisasi setiap konsep acara yang ada. Kita juga mau berdoa untuk setiap pelayan yang akan melayani Tuhan di Paskah nanti. Dan biar sungguh setiap acara yang sedang dirancang boleh berjalan dengan baik dan boleh membawa berkat bagi setiap dari jemaat yang menyaksikan. Mari sama-sama kita buka suara untuk pokok doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rekan-rekan seksi acara yang Tuhan boleh tempatkan. Kami percaya Tuhan, kami hanya alat-Mu yang jauh dari sempurna, dan kami percaya Tuhan yang akan turut campur tangan, Tuhan yang boleh sempurnakan, dan Tuhan yang boleh bantu kami boleh memfinalisasi setiap konsep acara yang ada. Juga biar sungguh Tuhan, setiap acara yang kami rancang, setiap acara yang kami buat boleh berkenan dan sesuai dengan Engkau saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan di Jumat Agung dan Paskah. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, kami berdoa untuk hati mereka, biar sungguh Tuhan boleh pakai mereka, pakai setiap talenta yang mereka punyai, biar sungguh Tuhan pelayanan mereka boleh menjadi satu pelayanan yang baik di mata Engkau Tuhan. Dan setiap rangkaian acara yang dibuat boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya nanti, dan boleh membawa berkat bagi setiap kita yang menyaksikan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas hal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk materi publikasi Paskah. Biarlah materi publikasi Paskah ini boleh menyampaikan informasi mengenai peringatan kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga setiap jemaat Tuhan, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya, mendapatkan informasi melalui materi publikasi Paskah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan memimpin setiap para panitia, khususnya untuk tim publikasi Paskah. Bila Tuhan yang boleh beri mereka hikmat bijaksana-Mu dalam membuat materi publikasi Paskah, baik melalui media sosial, baik melalui setiap anak-anak-Mu yang ikut terlibat untuk menyampaikan warta dari sejak ibadah Jumat Agung hingga Paskah, sehingga setiap materi ini boleh tersampaikan dengan baik. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus, biar Tuhan boleh bekerja melalui setiap panitia publikasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat Kristus sudah mati di atas kayu salib dan saat darahnya sudah menebus kita di atas Kalvari, kasih Tuhan itu begitu besar, memberikan kita anugerah penebusan. Dosa-dosa kita dihapus oleh bilur-bilurnya.
Dan saat itulah kita merasakan dan mendapatkan anugerah keselamatan. Khususnya di dalam masa-masa menyambut Lenten Paskah di tahun ini. Biarlah kita menyadari kasih Kristus itu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Biarlah kita semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, Ya Bagimu. Ya bagimu Kristus mati, darahnya tertumpah di Kalvari. Ya bagimu Kristus mati, derita sengsara ditanggungnya, dibayarnya hutang manusia oleh darah kudus, dosa telah dihapus. Ya bagimu Kristus mati, bagimu saudara kasih-Nya. Dibayarnya hutang manusia oleh darah kudus, dosa telah dihapus. Ya bagimu Kristus mati, bagimu saudara kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia tentu memerlukan yang namanya perlindungan atau tempat untuk berlindung. Agar hidup manusia merasakan aman dan damai.
Hal ini sama seperti yang dialami Raja Daud dalam Mazmur 16 ini. Sebagai seorang raja, Daud juga membutuhkan yang namanya perlindungan. Dia membutuhkannya di tengah-tengah pergumulan dan bahaya yang sedang ia hadapi, bahkan mengancam hidupnya. Masa-masa sulit tentu menimbulkan kecemasan dan stres bagi manusia. Namun ayat ini kita melihat Daud menjadikan Tuhan sebagai perlindungan hidupnya yang baik, yang senantiasa menjaga hidupnya, dan yang menjadi sumber sukacita dan kedamaian di tengah-tengah kesulitan. Bahkan dalam perkataannya Daud juga berbicara tentang Tuhan yang akan menyelamatkan hidupnya dari kebinasaan dan yang akan membawanya kepada jalan kehidupan. Tentu hal ini mengandung unsur mesianik yang mengacu kepada Kristus Sang Mesias Anak Allah yang akan mati disalibkan. Yesuslah yang akan memberikan nyawanya bagi orang berdosa supaya setiap orang yang mau percaya kepadanya memiliki jalan kehidupan yang kekal dan tidak mengalami kebinasaan. Sama seperti kehidupan Daud, apakah Bapak Ibu Saudara saat ini juga membutuhkan yang namanya tempat perlindungan atau perlindungan? Saat ini kita tentu membutuhkan perlindungan. Di musim hujan, kita butuh rumah untuk melindungi diri kita. Di tengah wabah seperti ini, kita butuh masker, face shield, ataupun APD untuk melindungi diri kita dari virus corona. Dan di tengah pergumulan, kesulitan, bahkan tantangan yang sedang kita hadapi, tentu kita juga membutuhkan perlindungan. Saat ini firman Tuhan memberikan kabar baik yang memberikan kekuatan dan penghiburan bahwa Tuhan sebagai perlindungan hidup kita yang sejati, yang senantiasa menjaga dan menjadi sumber sukacita dan kedamaian di tengah kesulitan hidup kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu yang terkasih. Pada malam ini kita juga akan berdoa untuk seluruh pembicara di Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung kita akan ada Pendeta Hendra G. Mulia, Paskah kita akan ada Reverend John Ong dan PS Jose Carroll. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan dan hikmat pada saat mereka mempersiapkan firman untuk kita nanti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pembicara yang sudah boleh disusun dan sudah boleh confirm. Bapa kami sungguh berdoa kiranya Engkau yang boleh sungguh pimpin, berikan mereka kesehatan di tengah pandemi ini agar mereka boleh selalu sehat, selalu kuat dan bisa menjaga kesehatan mereka dengan baik. Dan Bapa pimpin dalam mempersiapkan firman, kiranya Engkau boleh berikan hikmat yang berasal daripadamu agar firman yang nanti disampaikan Tuhan kepada kami boleh sungguh menjadi rema kepada setiap diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur Tuhan, amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Malam ini kita juga ingin mendoakan bagi panitia Paskah yang sedang mempersiapkan acara Jumat Agung dan Paskah. Kiranya mereka mengalami Tuhan, memiliki kedamaian dan sukacita dalam menjalani persiapan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih sebuah privilege yang luar biasa yang Kau berikan. Kami yang lemah, kami yang tidak mampu, tapi Kau mampukan, tapi Kau layakkan untuk kami mempersiapkan, merencanakan persiapan Paskah. Tuhan, terlepas dari rangkaian acara ini, Tuhan tolong pimpin kami, sehingga kami memiliki hati yang baik, hati yang benar, yaitu hati untuk memuliakan Engkau, hati untuk meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami tahu, kami sadar kalau semua rangkaian acara ini adalah rangkaian acara-Mu, Tuhanku. Bukan rencana kami, bukan rangkaian acara kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dari acara ini. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Jangan biarkan kami mencuri sedikit pun dari kemuliaan itu, Tuhanku. Tuhan, tolong pimpin kami sehingga kami boleh memberikan yang terbaik. Memberikan kemuliaan sebesar-besarnya untuk nama-Mu, Tuhanku. Biarlah kami semakin kecil dan Engkau yang semakin besar. Biarlah rancangan-rancangan acara ini boleh berjalan dengan baik.
kami boleh memiliki damai, kami boleh memiliki sukacita, kami boleh memiliki semangat dari dalam menjalani rancangan acara Paskah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan Putra kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sama-sama bersatu hati berdoa untuk kondisi pandemi di negara kita yang semakin hari semakin tinggi dan kita tidak tahu arah ke depannya seperti apa. Mari kita sama-sama berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, relawan, dan seluruh masyarakat boleh bersama-sama bekerja sama di dalam menurunkan tingginya penyebaran di negara kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa secara khusus untuk kondisi pandemi yang terjadi di bangsa dan negara kita hingga saat ini. Semakin tinggi hari demi hari penyebaran virus COVID yang ada. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi bangsa dan negara kami sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, boleh memikirkan langkah-langkah yang terbaik yang bisa diambil untuk menekan akan tingginya penyebaran COVID yang ada. Kami berdoa Tuhan yang pimpin agar setiap masyarakat yang ada juga boleh selalu taat pada protokol yang ada dan taat pada apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah kami. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk setiap tenaga medis yang ada, untuk para dokter, para perawat, untuk relawan. Kami berdoa Tuhan terus berikan mereka kesehatan yang baik sehingga mereka boleh terus melayani, merawat setiap pasien yang ada dengan tetap sehat. Kami juga berdoa menyerahkan Bapa untuk seluruh pasien yang ada. Tuhan yang berikan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah pandemi ini boleh segera berlalu dari negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita juga berdoa untuk rangkaian ibadah akhir pekan ini. Kita berdoa untuk setiap kebaktian dan ibadah, baik kebaktian umum 1, kebaktian umum 2, kebaktian MYC, kebaktian Pereni, dan sekolah minggu. Biarlah melalui ibadah yang dilakukan nama Tuhan disenangkan. Kita berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan yang mewartakan firman Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang juga melayani, baik di atas maupun di bawah minda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah. Bila Tuhan juga boleh memimpin ibadah akhir pekan kami di Gereja Metodis. Berkati Bapa untuk kebaktian umum 1, kebaktian umum 2, kebaktian Pereni, MYC, dan sekolah minggu. Bila Tuhan boleh bekerja melalui setiap anak-anak-Mu yang melayani, biarlah nama Tuhan disenangkan melalui ibadah kami. Kami serahkan juga Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang juga hadir di rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga koneksi internet, Tuhan jaga untuk peralatan yang digunakan, sehingga setiap jemaat-Mu juga boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan hidupnya dibaharui melalui ibadah yang dilakukan. Makasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sungguh merasakan kasih Tuhan yang berkelimpahan saat Tuhan sudah menebus kita. Dan terlebih-lebih saat kita menerima Dia sebagai juru selamat hidup kita. Kita mau bersyukur karena Tuhan memimpin kita untuk boleh mempunyai kehidupan yang baru. Dan kita juga mau bersyukur saat Tuhan sudah mati di atas kayu salib berkorban bagi aku dan engkau. Tidak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan. Mungkin kita harus menjalani hidup di mana hari-hari kita mengalami duka ataupun mengalami suka. Untuk itu kita perlu bersyukur. Apapun kejadiannya, apapun yang harus kita hadapi, kita harus jalani dengan sungguh bersyukur dan bersyukur. Karena itulah yang diminta dan dikehendaki oleh Tuhan. Saat kita bersyukur, kita bisa merasakan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan berkelimpahan di dalam hidup kita. Dan untuk itu, kita mau menaikkan sebuah pujian.
kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita telah menaikkan doa-doa kita. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri rangkaian doa malam kita hari ini. Mari kita kembali datang kepada Tuhan memohon berkat, tuntunan, perlindungan, dan anugerah dari Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Saya akan menutup dalam doa dan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini sungguh bersyukur jika kami masih diberikan kesempatan untuk menghampiri Tuhan melalui setiap doa-doa kami. Kami percaya Tuhan mendengarnya dan kami juga percaya Tuhan juga mengerjakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan, kami memohon padamu, biarlah Tuhan yang boleh menjawab dan menyatakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, bahkan di dalam pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini biarlah anugerah Tuhan saja yang terus boleh menopang kehidupan kami, memberikan damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, dan sukacita ya Tuhan di tengah-tengah yang sulit seperti ini. Dan biarlah anugerah Tuhan saja yang boleh menjaga hidup kami supaya hidup kami boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, kami teringat kami akan merayakan Imlek. Biarlah kami boleh melihat anugerah Tuhan yang boleh terus memberkati kehidupan kami. Bahkan di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan terus menuntun dan menjaga kehidupan kami ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Biarlah hati kami boleh terus rindu mendekat pada Tuhan. Dan hati kami juga boleh dipersiapkan untuk kami boleh menjalani renungan Lenten. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami boleh mengenang akan cinta kasih Tuhan di atas kayu salib yang telah menyerahkan nyawanya untuk kami semua. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di kebaktian doa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.